Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edisa Tutorial. Di kesempatan kali ini ada paketan kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau asal Cikarang, Jawa Barat. Dan sebelumnya beliau juga sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan handphone ini, yaitu handphone iPhone XR kalau tidak salah, yaitu dengan kerusakan ada garis atau flag hitam dan juga agak kemerahan teman-teman, atau flag tombel tapi agak kemerahan. Oke, setelah kita unboxing, kondisinya kita coba untuk pengecekan dulu untuk mengetahui bagian area mana yang terdapat pada tombelnya teman-teman. Oke, perhatikan di bagian LCD-nya itu ada flag warna merah jika backgroundnya warna hitam ya teman-teman. Oke, handphone sudah menyala sampai menu. Kita coba untuk pengecekan. Untuk turtun masih aktif. Oke, kita coba untuk cek. Kita matikan dulu untuk di bagian mode gelapnya teman-teman. Oke, backgroundnya sudah warna putih. Perhatikan di bagian ini untuk bentuk dari flag warna hitam ini sudah terlalu besar ya teman-teman, jadi tidak lagi berbentuk garis line atau garis yang tipis, melainkan garisnya itu sangat tebal sekali. Oke, sebelum kita mengerjakan, kita pengecekan dulu kualitas LCD-nya masih original dan juga untuk fungsi dari touchscreen-nya. Dan lalu kita setting untuk penguncian layar otomatis, jangan disetting atau jangan dikasih durasi ya teman-teman. Jadi agar nanti proses pengerjaannya layarnya tidak mudah terkunci. Oke, karena saya menggunakan teknik secara manual, jadi harus hati-hati untuk segala proses pengerjaannya. Untuk di bagian pembongkaran LCD atau membuka LCD-nya harus extra hati-hati. Kita bisa menggunakan panas separator atau panas blower dengan suhu panas yang ringan saja, jangan terlalu panas. Tujuannya hanya untuk melemahkan lem pada LCD agar lebih mudah untuk pembongkarannya. Untuk pembongkaran juga harus hati-hati karena resikonya sangat tinggi. Jika salah sedikit bisa menyebabkan LCD ikut rusak teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita selesai untuk membuka LCD-nya, jangan lupa untuk pengetesan ulang seperti fungsi dari touchscreen dan LCD-nya masih bagus dan fungsi touchscreen masih layak pakai atau masih bisa berfungsi dengan normal. Kita lanjut untuk pembongkarannya dulu, yaitu kita buka di bagian fleksibelnya dan perhatikan di bagian ini. Untuk di bagian belakang atau bawah LCD ini terdapat ada bekas dari gosokan atau bekas dari baterai yang melembung ya teman-teman. Karena untuk di bagian flag warna hitam yang kemerahan itu juga posisinya terletak pada di bagian itu yang tadi ada bekas seperti goresan ya teman-teman, atau mungkin bekas luka dari baterai karena baterainya itu agak sedikit melembung. Kalau saran saya, kalau baterai melembung yang menyebabkan untuk di bagian LCD-nya itu keluar garis, usahakan sebisa mungkin kalau mungkin ada dana itu harus diganti baterainya dulu teman-teman. Kita fokus dulu untuk proses perbaikannya, yaitu melepas di bagian fleksibel touchscreen. Khususnya ini adalah di bagian yang paling resiko, harus extra hati-hati teman-teman. Jika kalian kesulitan untuk membuka fleksibelnya, kalian bisa menggunakan alat separator sebagai penghangat ataupun blower, dan jangan lupa untuk menggunakan cairan pelemah lem atau bisa menggunakan minyak kayu putih. Dan untuk menggunakan minyak kayu putihnya itu harus dikasih ke bagian mika untuk membukanya di bagian fleksibel. Oke, setelah kita membuka fleksibel atau melepas fleksibel dan juga membuka plat pada belakang LCD, kita nyalakan infonya dengan posisi di bagian mode pesawat kita aktifkan agar tidak terganggu, dan di bagian fleksibel touchscreen itu harus kita lepas teman-teman. Tujuannya agar tidak bisa disentuh. Oke, karena pengerjaan harus manual tanpa menggunakan alat paper remover. Dan sekarang kita kasih tanda, tujuannya untuk mengetahui letak posisi garis atau flag warna hitam yang kemerahan. Oke, jangan lupa untuk memberikan tatakan seperti ini, yaitu tatakan seperti bentuk bahan kardus yang agak tebal. Jangan menggunakan
kardus yang lentur ya teman-teman, karena kalau kita menekan secara manual dengan cara teknik seperti ini yang saya pakai, kalau menggunakan tatakan yang agak lentur itu efeknya bisa menyebabkan LCD rusak teman-teman. Oke, di bagian ini kita lapisi menggunakan solasi di belakang LCD atau lapisan belakang LCD, tujuannya agar tidak merusak lapisan LCD-nya. Oke, kita gunakan tisu kering biasa sambil kita kasih lapisan solasi. Dan juga untuk mengurut atau memijitnya seperti ini, kita bisa memberikan seperti minyak kayu putih atau cairan pelumas sejenisnya ya teman-teman. Untuk menggunakan cairan pelumas itu harus sedikit saja, tujuannya hanya untuk agar tidak tersendat-sendat saat kita menggosoknya. Oke, perhatikan ada perubahan flek warna hitamnya. Kalau ada perubahan itu jangan panik dulu teman-teman. Kita tetap berusaha untuk mengerjakan dengan maksimal dan pelan-pelan, tidak usah terlalu buru-buru. Kuncinya itu hanya satu teman-teman, jangan terlalu buru-buru untuk menyelesaikan pengerjaan. Oke, khususnya di bagian yang paling resiko itu adalah fleksibel touchscreen, harus hati-hati untuk proses pengerjaan seperti ini, apalagi di bagian bawah itu dekat fleksibel LCD teman-teman. Jadi harus hati-hati dan jaga jarak agar tidak bikin robek di bagian fleksibel LCD dan juga fleksibel touchscreen-nya. Oke, untuk di bagian flek warna hitam, setelah kita urut atau kita pijit dari belakang menggunakan ujung kuku, ditekan secara halus sambil kita dorong pelan-pelan. Pasti sedikit demi sedikit ada perubahan teman-teman. Kalau ada perubahan itu harus hafal letak posisi flek warna hitamnya. Meskipun jika kita sudah menandai tanda seperti solasi putih, jika ada perubahan yang mungkin letaknya itu berbeda harus dihafal ya teman-teman. Kalau tidak hafal nanti bisa menyebabkan salah pengerjaan atau salah yang kita pijit. Oke, jika sudah ada pergerakan untuk perubahan flek warna hitam agak kemerahan itu pindah posisi dan bentuknya sudah berbeda, kita tetap gosok dari belakang LCD sambil kita tekan secara halus dan sambil kita dorong pelan-pelan. Karena video ini agak saya percepat agar durasinya tidak kepanjangan teman-teman. Mungkin kalau saya percepat ada yang 2 kali dan juga ada yang 4 kali kecepatan. Jadi untuk memijit atau mengurutnya itu pelan-pelan teman-teman, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu cepat. Jadi untuk mendorong atau sekaligus kita pijit itu sedang saja, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu cepat teman-teman. Oke, kita lanjut untuk proses yang ada di posisi sebaliknya. Jadi kita pindah posisi, dan untuk memijit di bagian bawah itu sangat resiko teman-teman karena dekat fleksibel LCD, jadi harus ekstra hati-hati. Oke, jika tinggal sedikit kita pelan-pelan saja, tidak usah terlalu buru-buru. Masih ada sedikit lagi untuk di bagian pojok samping. Harus hafal letak titik posisi flek warna hitamnya teman-teman. Oke, tinggal kecil dan tinggal sedikit lagi, ini hampir hilang. Kita coba untuk selesaikan. Perhatikan untuk di bagian ini sudah hilang total ya teman-teman. Di bagian samping sisi kiri itu sudah hilang. Selanjutnya kita balik posisinya atau kita pindah posisi. Untuk di bagian ini yang di bagian paling bawah itu sangat resiko sekali karena dekat fleksibel LCD. Jika tidak hati-hati nanti bisa muncul garis seperti garis vertikal, bukan lagi horizontal, ataupun bisa bikin LCD-nya blur atau buram ataupun bahkan keluar garis yang sangat banyak sekali. Kalau di posisi paling bawah atau dekat fleksibel LCD itu memang sangat resiko dan harus ekstra hati-hati untuk segala proses pengerjaannya. Jika sudah hampir selesai seperti ini, kita tetap pelan-pelan dan hati-hati meskipun tinggal sedikit lagi. Oke, perhatikan. Saya coba untuk berdekat lagi. Untuk flek warna hitam yang agak kemerahan di bagian paling bawah itu sudah hilang total. Selanjutnya kita kerjakan di bagian atas itu sudah warna merah total ya teman-teman, bukan lagi warna hitam. Di bagian ini juga harus hati-hati untuk prosesnya.
karena ini bagiannya sangat tebal untuk flap warna hitamnya. Untuk yang sudah kita tandai itu harus kita urut atau kita pijit dari belakang dengan posisi seperti ini. Sedangkan untuk di bagian lubang kamera depan atau lubang sensor yang ada di bagian atas itu kita bisa melindungi agar tidak mudah kemasukan debu. Oke, perhatikan sudah ada perubahan di bagian flag warna merahnya yang awalnya tebal, panjang, dan sudah ada perubahan sedikit demi sedikit. Oke, ada perubahan seperti warna hitam yang agak kemerahan. Sekarang saya coba untuk memijitnya menggunakan langsung dari ujung kuku tanpa menggunakan tatakan tisu, teman-teman. Untuk proses seperti ini itu harus ekstra hati-hati. Jika kalian belum terbiasa, alangkah baiknya diperbaiki dengan pelan-pelan, tidak usah terlalu buru-buru kalau belum punya pengalaman sama sekali, teman-teman. Tujuannya agar tidak beresiko ataupun mengurangi resiko, karena untuk pengerjaan ini sangatlah beresiko, teman-teman. Meskipun kalau dilihat dari tutorial atau menonton videonya itu sangat mudah, tapi untuk praktiknya belum tentu bisa dikuasai dengan benar-benar maksimal, karena butuh pengalaman ya teman-teman. Karena saya sendiri itu berpengalaman seperti ini sudah bertahun-tahun, jadi saya pun masih agak ragu ataupun masih memikirkan resikonya agar LCD-nya tidak rusak, teman-teman. Oke, untuk di bagian atas yang tadi sudah tinggal sedikit dan alhamdulillah sekarang sudah hilang total. Oke, kita coba untuk perdekat lagi. Untuk posisinya kita atur dulu. Oke, perhatikan untuk di bagian LCD-nya yang awalnya tadi di bagian bawah garisnya ada dua, yang tebal dan juga panjang, dan atas atau di bagian tengah juga kemerahan yang sangat tebal. Alhamdulillah sudah hilang total, teman-teman. Jadi tidak perlu mengganti LCD baru. Kalau LCD ori sangat mahal, itu pun kalau tidak di copy turtun, pasti kalau menggunakan ori pun kalau turtunnya tidak di copy, otomatis turtunnya tidak bisa aktif, teman-teman. Dan juga pasti ada notifikasi layar tidak dikenal karena tidak sesuai dari handphone bawaannya, meskipun menggunakan LCD original. Yang seharusnya harus disetting dulu ya teman-teman, kalau di sistem software atau pindah copy untuk sistem handphone ini ke LCD yang baru. Oke, untuk pengerjaannya alhamdulillah sudah selesai, dan sekarang setelah kita pengecekan ulang yaitu fungsi dari touchscreen, alhamdulillah ini masih bisa berfungsi dengan sangat normal. Oke, untuk LCD-nya sudah kembali bersih dan touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan normal sekali. Kita lanjut untuk mematikan infonya. Ini tujuannya untuk perakitan ulang, yaitu memasang di bagian plat belakang pada LCD dan juga memasang di bagian fleksibel speaker juga Face ID-nya. Oke, dengan hati-hati untuk proses pengerjaannya, khususnya di bagian membuka fleksibel speaker atas yang beserta Face ID itu harus ekstra hati-hati, karena untuk di bagian fleksibelnya sangat tipis sekali dan kecil, teman-teman. Sedangkan untuk di bagian ini saya kembalikan ke posisi semula untuk fleksibel touchscreen-nya, dan sekaligus saya lapisi isolasi agar tidak mudah gerak, teman-teman. Sedangkan ada luka di bagian belakang LCD itu saya lapisi menggunakan solasi kuning atau solasi anti ground. Oke, untuk di bagian yang ada di bagian tulangan handphonenya, jika masih kotor ataupun bekas sisa lem, kita coba untuk membersihkannya dulu, karena handphone ini seringkali dibuka tutup jadi banyak debu dan juga sudah ada kerenggangan di bagian LCD-nya. Untuk di bagian baterai itu di bagian samping atas bawah itu agak sedikit melambung ya teman-teman, karena masih ada sisa bekas dari luka yang tadi belakang LCD-nya. Oke, kita pasang kembali untuk di bagian penutup fleksibelnya, dan jangan lupa untuk memasang semua skrupnya.
Jika sudah terpasang semua, kita lepas untuk di bagian solasi yang melindungi di bagian kamera depan, dan kita coba untuk menyalakan handphonenya dulu sebelum kita pasang LCD ke bagian handphonenya. Oke, untuk turun masih aktif ya teman-teman, bisa dinonaktifkan dan bisa diaktifkan kembali karena masih menggunakan LCD dari original bawaannya. Alhamdulillah untuk flag warna hitamnya sudah tidak ada lagi ataupun sudah hilang permanen, tidak muncul lagi teman-teman. Oke, jika sudah selesai kita kasih segel garansi, dan di bagian ini saya memberikan solasi pelindung di bagian sekeliling frame, yaitu untuk mempresisikan dan menempelkan LCD ke bagian framenya atau menempelkan LCD ke bagian infonya. Tujuannya agar tidak ada celah dan tidak mudah kemasukan air teman-teman. Oke, kita lanjut untuk proses terakhir, yaitu pemasangan skrup bawah. Gunakanlah untuk mata obeng yang sesuai ukurannya teman-teman. Jika tidak sesuai ukuran nanti bisa bikin dol atau rusak di bagian drat pada mata obengnya. Oke, jika sudah selesai untuk perakitan, kita pengecekan ulang untuk yang terakhir kalinya. Untuk di bagian atas dan di bagian bawah, perhatikan sudah hilang total dan tidak muncul lagi untuk flag warna hitamnya teman-teman. Alhamdulillah untuk fungsi dari touchscreen bisa berfungsi dengan sangat normal, dan selanjutnya kita cek di bagian fungsi dari kamera belakang dan juga kamera depan. Oke, perhatikan untuk fokus kamera depan dan belakang masih bisa berfungsi dengan sangat normal, dan untuk flag warna hitamnya sudah hilang permanen dan LCD-nya kembali bersih. Oke, gitu aja di tutorial kali ini, semoga selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.